Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Permanasari. Saya di sini sebagai host. Pembahasan materi Susiti hari ini akan dibawakan oleh Galuh Banyu Prasetya dengan materi teks karya ilmiah yang akan dimoderatori oleh Rega Nur Cahya. Saya serahkan kepada Rega Nur Cahya sebagai moderator. Selamat siang. Insyaallah siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tes karya ilmiah. Langsung saja ke materinya. Yang akan dibahas di materi kali ini ada 8 poin, yaitu pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, tujuan, unsur-unsur struktur atau sistematika, merancang, mempresentasikan, dan merevisi. Langsung saja. Yang ke satu, pengertian, diketik dari Kuiper. Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan teori dan metode ilmiah. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip ilmiah berdasarkan fakta atau observasi langsung. Yang kedua yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama ada makalah, ada artikel, ada jurnal, ada work paper atau kertas kerja, ada disertasi, ada tesis, dan juga skripsi. Lanjut ke ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tidak ambigu. Tidak ambigu yaitu tidak mudah, kosakatanya mudah dipahami dan reproduktif, mudah dipahami, tidak emotif, berbahasa baku, dan menggunakan kaidah kebahasaan keilmuan. Runtut dan kohesif, berdasarkan fakta dan data, dan efektif. Itu cara mencapai suatu tujuan, itu alternatif. Lanjut ke tujuan teks karya ilmiah. Bagi penulis itu sebagai saran latihan untuk menyampaikan hasil pengamatan atau penelitian. Sebagai pembaca itu sumber informasi yang objektif dan menjadi pengetahuan baru. Lanjut ke unsur-unsur struktur atau sistematika. Yang pertama yaitu bagian pembukaan. Bagian pembukaan ini berisi lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Dan yang kedua itu bagian isi. Bagian isi biasanya berisi tentang pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dan bagian penutup yaitu dasar
pustaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran yang diperlukan. Yaitu merancang tes karya ilmiah, yang poin ke-6. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Sebagai contoh, tema kebersihan dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu menyusun kerangka teks, ya sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, yaitu penyusunan kerangka teks seperti pendahuluan, pembukaan, dan penutupan. Lanjut ke poin ke-7, yaitu mempresentasikan. Ada 4, yaitu yang pertama yaitu siapkan alat peraga, yaitu bisa menggunakan proyektor atau LCD. Yang kedua, buat presentasi. Direkomendasikan untuk menggunakan PowerPoint, karena PowerPoint itu lebih menarik dan juga unik. Yang ketiga itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keempat itu berperan aktif, baik pembaca maupun pendengar turut tanggap dalam berdiskusi. Ya, itu yang terakhir yaitu dalam merevisi teks karya ilmiah. Nah, itu menerima masukan dari teman, periksa kesalahan ejaan, dan periksa tanda baca. Mungkin segitu saja materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Bapak Galuh yang sudah memaparkan materinya begitu jelas dan begitu menarik juga untuk dipelajari kita semua. Apalagi untuk adik-adik kita yang akan melanjutkan jenjangnya ke SMA, mungkin teks karya ilmiah ini sudah ada materi, yaitu materi kelas 11 kalau tidak salah ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab untuk teman-teman atau ibu bapak yang mempunyai pertanyaan, silakan untuk ditanyakan atau mau berbagi pengalaman seputar karya tulis ilmiah ini, dipersilakan untuk jika ingin bertanya silakan menyalakan voice note atau silakan diketik, jika malu ketik saja di kolom pesan. Sekali lagi Ibu Bapak, adakah yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman tentang teks karya ilmiah ini? Saya bertanya, moderator. Ya, silakan Bapak. Menarik ya pembahasannya mengenai. Mohon maaf Bapak, boleh sebutkan nama dan dari mana? Maaf. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprizal. Di sini saya ingin menanyakan seberapa pentingnya sih teks ilmiah ini di mata kita sebagai pelajar menurut Pak Galuh? Oh, terima kasih Bapak Rizky atas pertanyaannya. Silakan Bapak Galuh mungkin bisa dijabarkan dari jawabannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Rizky atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan semampu saya. Yaitu penting karena karya tulis ilmiah bertujuan untuk melestarikan penelitian agar terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, biasanya penulis menyarankan untuk melihat potensi dari masalah yang sedang diteliti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Galuh. Cukup. Iya, terima kasih Bapak Rizky yang sudah bertanya. Mungkin sudah puas dengan jawabannya. Kepada yang lain, adakah yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman seputar teks karya tulis ilmiah?
Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan perkenalan dari mana asalnya. Saya Nada. Ini mau tanya pada presenter. Sumber-sumber apa aja sih yang bisa dijadiin dalam penulisan teks karya ilmiah? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Silakan untuk dijabarkan jawabannya Bapak Galuh. Bapak Galuh, apakah masih terhubung? Diulang mungkin pertanyaannya. Putus-putus. Bisa diulang Ibu pertanyaannya Bu? Mungkin suaranya kurang jelas Bu, karena mohon maaf jaringan koneksi sedikit terkendala di sini. Bisa diulang Ibu? Iya, saya mau tanya, untuk penulisan teks karya ilmiah, sumber-sumber apa saja yang bisa dijadiin referensi untuk penulisan karya ilmiah? Kalau bisa disebutkan. Oke Ibu, terima kasih. Bapak Galuh, apakah bisa dijabarkan jawabannya? Bapak Galuh, apakah masih terhubung? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya akan menjawab. Sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk karya tulis ilmiah itu bisa berasal dari buku atau novel, dan di Google juga bisa kita cari-cari resensi-resensi dari beberapa link. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Iya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi seputar karya tulis ilmiah ini? Mungkin ada yang juga ingin berbagi pengalaman sudah membuatnya. Bisa dijabarkan di sini mungkin kepada ibu bapak atau teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, boleh? Jika mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya selagi moderator dan mungkin ada pesan-pesan untuk pesan-pesan dari Bapak Galuh seputar karya ilmiah untuk para anggota tersebut. Silakan Pak. Bapak Galuh? Bapak Galuh mungkin ada pesan-pesan atau kesimpulan yang bisa diambil? Oke, mungkin jika tidak ada, mungkin saya tutup saja ya. Saya serahkan kembali kepada host kita, Ibu Repina Permatasari. Silakan Ibu. Terima kasih banyak kepada pemateri dan moderator. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta dan instruktur yang sudah hadir. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai host mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.